Sepanjang perjalanan, Wang Lin melihat total 4 kota. Setiap kota memiliki lebih banyak kultivator dibandingkan kota sebelumnya. Kota-kota ini jauh lebih berkembang dibandingkan kota Nandou. Pada hari ini, barisan pegunungan yang sangat luas tanpa ujung terlihat di hadapan mereka. Duan Muji memukul labu tersebut dan dengan cepat terbang menuju pegunungan. Segera, dia mengitari puncak gunung dan tiba di sebuah lembah di dalam gunung. Lembah itu sangat sepi tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Duan Muji sangat familiar dengan tempat ini. Mereka segera sampai di tengah lembah. Dia melompat dari labu dan membentuk segel dengan tangannya. Angin aneh muncul dan membersihkan segala sesuatu di sekitar, menciptakan celah. Wang Lin melompat turun dari labu dan segera melihat formasi melingkar di tempat terbuka. Ada banyak simbol yang terukir pada formasi ini yang melepaskan aura kuno. Setelah Wang Qingyue melihat formasi tersebut, dia mengungkapkan ekspresi aneh dan menatap Duan Muji dengan serius. Duan Muji menamparkan tas pegangannya. Dia dengan hati-hati mengeluarkan batu roh yang mengeluarkan cahaya putih susu. Dia mengungkapkan ekspresi sedih saat dia menempatkannya ke dalam alur formasi. Duanmu bergumam, formasi sialan ini dibuat untuk memakan batu roh. Setelah transfer selesai, batu roh kualitas terbaik ini akan dihancurkan. Mata Wang Qingyue bersinar lagi saat dia menatap batu roh dan bertanya, Duan Muji, batu roh kualitas terbaik itu juga berasal dari tempat itu. Duan Muji dengan marah berkata, sambil mengacaukan formasi, itu benar. Saat itu, saya bisa mendapatkan 3 buah, kalau tidak, mustahil untuk memasuki tempat itu. Hanya formasi kuno ini yang dapat membawa kita ke sana. Saat itu, saya dan beberapa teman lama menelusuri teks kuno dan menghabiskan 1000 tahun untuk menemukan tempat ini. Kemudian kami menggunakan banyak batu roh dan material untuk ditukar dengan beberapa batu roh berkualitas tinggi dari Suzaku untuk bisa masuk. Wang Qingyue menatap batu roh kualitas terbaik dan berkata, batu roh kualitas terbaik. Batu roh kualitas terbaik sangat langka dimanapun di planet ini. Rumor mengatakan bahwa ini adalah mata uang utama yang digunakan untuk melakukan bisnis antar planet. Jika tempat itu benar-benar memiliki batu roh berkualitas tinggi, meskipun tidak ada pil transformasi jiwa, masih layak untuk dijelajahi. Duan Muji menatap Wang Lin dan bergumam, arai transfer ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Itu tidak membawa kita langsung ke sana tetapi ke Chaotic Broken Stars di Lautan Iblis. Sesampainya di sana, kita akan bertemu dengan beberapa teman dan masuk ke dalam bersama. Kalau tidak, akan memakan waktu lama untuk terbang ke sana. Tanpa 100 tahun, mustahil sampai di sana tepat waktu. Belum lagi bahaya di luar bintang patah, kabut merah antara laut luar dan dalam saja sudah cukup buruk. Dengan tingkat kultivasi kita, berhati-hati saja sudah cukup, tapi anak ini pasti akan mati. Kenapa lagi menurutmu aku akan sangat boros menggunakan batu roh kualitas terbaik untuk bergegas ke sana? Duan Muji membentuk beberapa segel dengan tangannya dan mengirimkannya ke susunan transfer. Batu roh kualitas terbaik di tengah formasi mulai bersinar. Tak lama kemudian, simbol yang tak terhitung jumlahnya pada formasi mulai menyala. Ketika semua simbol menyala, batu roh kualitas terbaik hancur. Seluruh susunan transfer tiba-tiba mulai bergerak saat melepaskan sejumlah besar energi spiritual. Energi spiritual ini hampir menjadi padat saat bergerak seperti angin, ikut menggerakkan kabut. Segera, pusaran energi spiritual raksasa muncul. Pusaran itu menjadi semakin besar. Pemandangan yang begitu mengejutkan menyebabkan Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia menatap alur di tengah susunan transfer. Batu roh kualitas terbaik telah berubah menjadi debu dan tertiup angin. Namun, energi spiritual di dalam batu roh kualitas terbaik menggoda Wang Lin. Bahkan puluhan ribu batu roh berkualitas tinggi tidak dapat menandingi jumlah energi spiritual ini. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Duan Muji pindah ke samping Wang Lin dan berkata, masuk. Wang Lin mencibir dalam hatinya saat dia melihat pikiran Duan Muji. Dia pasti takut akan ada masalah jika dia membiarkan Wang Lin pergi terakhir. Wang Lin diam-diam berjalan melewati pusaran dan berdiri di tengah barisan. Duan Muji dengan cepat masuk ke dalam barisan juga. Yang terakhir adalah Wang Qingyue. Dia dengan hati-hati memeriksanya sebelum masuk. Tak lama kemudian, pusaran itu tiba-tiba berhenti. Kemudian semuanya runtuh, menyebabkan seluruh gunung berguncang. Mereka bertiga di dalam formasi tiba-tiba menghilang. Butuh waktu lama hingga tempat itu kembali normal. Kabut yang tersingkir perlahan mengelilingi area itu lagi. Lautan iblis sangat besar. Di antara laut dalam dan luar, terdapat zona kabut merah.
Jika seseorang tidak memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi, tubuhnya akan membusuk saat bersentuhan dengan kabut merah. Jiwa mereka juga tidak akan bisa melarikan diri dan akan selamanya terjebak dalam kabut merah. Kabut merah ini merupakan pembatas alami antara laut dalam dan laut luar. Penghalang itu hanya bisa dilewati satu hari saat kabut berubah menjadi laut. Kebanyakan kultivator yang ingin masuk atau keluar laut dalam akan memilih untuk segera melewatinya pada hari itu. Laut bagian dalam dipenuhi oleh para kultivator yang kuat. Banyak kultivator iblis terkenal tinggal di laut dalam. Laut bagian dalam juga sangat besar. Jika seseorang bisa terbang, dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk melintasinya. Di ujung utara laut dalam, ada dataran yang disebut Chaotic Broken Stars. Ini adalah satu-satunya tempat di lautan iblis yang tidak pernah terpengaruh ketika kabut menjadi lautan. Ada lingkaran pecahan batu misterius yang menciptakan penghalang alami di sekitar area tersebut. Episode 167 mengumpulkan iblis. Ada kekuatan misterius yang menahan bebatuan yang hancur ini di tempatnya. Area seluas 1000 kaki inilah yang memberi nama tempat ini, Chaotic Broken Stars. Ini juga dianggap sebagai zona mati. Jika seseorang di tahap Naschen Soul ingin melewati kabut merah dengan paksa tanpa menunggu satu hari pun, maka dari 10 orang, beberapa masih akan berhasil. Namun, jika mereka ingin melewati Chaotic Broken Stars dengan paksa, maka dari 10 bintang tersebut, semuanya akan mati. Ini dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di lautan iblis. Legenda mengatakan bahwa tempat ini ada sebelum seluruh air di laut iblis menjadi kabut. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak kultivator ingin masuk ke dalam tetapi terpaksa menyerah. Bahkan mereka yang berhasil masuk tidak pernah keluar lagi. Bahkan negara-negara kultivasi peringkat 5 merasa sulit mengirim orang ke sini karena betapa kacaunya daerah tersebut. Selain itu, tidak ada yang tahu persis apa yang ada di dalamnya, jadi jika mereka menghabiskan seluruh upaya ini hanya untuk tidak menemukan apapun di dalamnya, itu tidak akan sia-sia. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit kultivator yang ingin masuk ke dalam. Namun, situasi ini berubah 10.000 tahun yang lalu. Seorang kultivator kuat dari satu-satunya negara kultivasi peringkat 6 di Suzaku datang. Dia telah menantang banyak kultivator kuat dan tidak satupun dari mereka yang cocok untuknya. Pada akhirnya, dia memasuki bintang-bintang yang kacau balau, tetapi dia tidak pernah terdengar lagi kabarnya. 10 tahun kemudian, Suzaku mengirim ahli yang tak terhitung jumlahnya ke lautan iblis untuk menyegel Chaotic Broken Stars. Mereka mengumumkan bahwa siapapun yang berani masuk akan dibunuh tanpa ampun. Alhasil, tempat ini menjadi kawasan terlarang. Meskipun rasa takut telah mereda setelah bertahun-tahun, masih belum ada kultivator dalam jarak 10.000 km darinya. Pada hari ini, di sebuah lembah gelap di luar Chaotic Broken Stars, sebuah pusaran raksasa muncul. Pusaran ini terus membesar hingga muncul celah di tanah. Ada susunan transfer yang sangat kuno di tanah yang mulai bersinar. Itu bersinar semakin terang hingga 3 sosok muncul di dalamnya. Saat Wang Lin muncul dalam susunan transfer, hal pertama yang dilihatnya adalah area melingkar dengan bebatuan yang melayang-layang. Batu-batu dengan berbagai ukuran yang dihubungkan oleh benang-benang petir ungu digerakkan dengan gerakan melingkar. Dari kejauhan, area itu selebar 1000 kaki tanpa terlihat ujungnya. Ini juga pertama kalinya Wang Qingyue berada di sini. Matanya bersinar ketika dia menatap Chaotic Broken Stars dan bertanya, tempat ini adalah Chaotic Broken Stars. Duan Muji menoleh dengan menyesal. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, ya, ini tempatnya. Setelah 1000 tahun, tidak ada perubahan sama sekali. Mata Wang Qingyue bersinar ketika dia menjilat bibirnya dan berkata, rumor mengatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, ahli nomor 1 Suzaku menghilang di Chaotic Broken Stars. Saya ingin melihat apa yang misterius dari tempat ini. Wang Lin merenung sejenak sebelum berkata kepada Duan Muji, tempat yang dibicarakan senior adalah di dalam Chaotic Broken Stars ini. Duan Muji mengangguk sambil melihat ke arah Chaotic Broken Stars. Dia mengungkapkan ekspresi khawatir ketika dia berkata, area pecahan batu itu mengandung kekuatan misterius. Begitu Anda memasuki area tersebut, kekuatan misterius akan memasuki tubuh Anda. Pecahan batu tersebut akan menggunakan kekuatan luar biasa untuk membuat avatar yang persis sama dengan Anda. Avatar ini juga akan berada satu tingkat di atas Anda dalam kultivasi. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan untuk menekan kultivasi Anda, itu tidak akan berhasil. Setelah avatar muncul, Anda harus mengalahkannya untuk bergerak sejauh 500 kaki.
Setelah Anda melewati 500 kaki tersebut, dua avatar lagi akan muncul. Hanya dengan mengalahkan mereka, kamu bisa melewati Chaotic Broken Stars. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Duan Muji sepertinya tahu apa yang dipikirkan Wang Lin dan berkata, meskipun kamu dapat menghindari batu dengan terbang ke atas atau ke bawah, avatarnya akan tetap muncul, dan jumlahnya akan 10 sekaligus. Wang Lin menatap area itu dan merenung dalam diam. Wang Qingyue menatapnya beberapa saat sebelum matanya bersinar dan dia tersenyum kejam. Dia berkata, tempat yang menarik. Aku harus memeriksanya sendiri. Dengan itu, tubuhnya menghilang dan muncul kembali di luar Chaotic Broken Stars. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah masuk. Wang Lin menjadi fokus saat dia dengan hati-hati melihat ke atas tanpa berkedip sekalipun. Dia hanya melihatnya saat Wang Qingyue masuk, beberapa pecahan batu berkumpul dan membentuk jaring petir ungu. Di dalam jaring petir ungu, sebuah avatar yang terlihat persis sama dengan Wang Qingyue muncul. Bahkan senyuman di wajah mereka pun sama persis. Tanpa sepatah kata pun, avatar itu menyerang ke depan dan suara pertarungan bergema dari tempat mereka berdua berada. Duan Muji mendengus. Tidak akan lama lagi dia akan kembali. Bagaimana caramu melawan avatar yang satu tingkat di atasmu? Wang Lin merenung sebentar dan tiba-tiba bertanya, bagaimana kalian masuk terakhir kali? Duan Muji menunjuk ke susunan transfer dan berkata, melalui itu. Kami memiliki ahli susunan transfer terakhir kali. Kami telah memperoleh beberapa item warisan dari Chaotic Broken Stars yang mendokumentasikan metode untuk membuat array transfer untuk masuk ke dalam. Hanya dengan menggunakan 10 batu roh berkualitas tinggi kami berhasil masuk. Wang Lin sedikit mengernyit dan bertanya, apa sebenarnya yang ada di dalam Chaotic Broken Stars? Duan Muji memandang Wang Lin sebelum melambaikan tangannya dan mengambil kembali tanda kesadaran ilahi yang ditinggalkannya. Dia perlahan berkata, lupakan. Karena kami sudah berada di sini, tidak apa-apa untuk memberitahu Anda. Dari rekaman yang kami temukan, mayat Dewa Kuno ada di dalam Chaotic Broken Stars. Wang Lin terkejut. Dewa Kuno. Dewa Kuno adalah eksistensi yang mirip dengan para kultivator langit kuno, dan bahkan lebih kuat daripada para kultivator langit kuno dalam beberapa hal. Ini tidak dikatakan oleh Duan Muji. Itu adalah seorang lelaki tua berkulit hitam yang tiba-tiba tiba di sebelah Duan Muji. Orang tua itu sangat tinggi dan kurus. Jenggot putihnya yang panjang tertiup angin dan wajahnya dipenuhi aura abadi. Dengan pengocok di tangannya, dia benar-benar terlihat seperti makhluk abadi. Dia memiliki ekspresi ramah saat dia tersenyum dan mengangguk pada Wang Lin. Teman kecil, kekuatan Dewa Kuno telah melampaui alam pemahaman kita dan mencapai batas yang tidak terbayangkan. Harus dikatakan bahwa masa ketika dewa-dewa kuno masih hidup bahkan sebelum dunia kultivasi kuno. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi dia sangat berhati-hati di dalam. Meskipun orang ini terlihat ramah, dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa tingkat kultivasi orang ini bahkan lebih tinggi daripada Duan Muji. Orang tua itu selesai berbicara dan melambaikan kocokan di tangannya dengan senyuman di wajahnya. Namun, senyuman itu mengandung sedikit kebencian. Wang Lin selalu waspada sepanjang waktu. Ketika lelaki tua itu melambaikan kocokannya, dia merasakan bahaya yang kuat. Dia tidak ragu untuk segera membuat cadangan. Dia menamparkan tas pegangannya untuk mengeluarkan sejumlah besar jimat. Semua jimat ini adalah tipe pertahanan. Serangkaian suara berderak terdengar saat semua pesona itu hancur. Pada saat yang sama, Duan Muji maju selangkah dan berdiri di antara Wang Lin dan lelaki tua itu. Layar cahaya hitam setengah lingkaran muncul. Itu meniadakan serangan dari kocokan itu. Layar cahaya bergetar saat Duan Muji menatap lelaki tua itu dengan ekspresi serius yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Dia berkata, kata demi kata, Kaisar Kuno, anak ini sangat penting untuk melewati alam ketiga. Jangan main-main. Setelah Kaisar Kuno mendengar kata-kata itu, dia tidak bertindak, tetapi senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Suasana surgawi benar-benar lenyap dan sekarang dia tampak jauh lebih menakutkan ketika dia dengan tenang bertanya, apakah kamu yakin? Duan Muji mengangguk dan berkata, dia tahu mantra kematian. Kaisar Kuno memandang Wang Lin sebelum berbalik dan berjalan ke samping. Dia berhenti 30 kaki dari situ dan diam-diam melihat ke arah Chaotic Broken Stars. Ekspresi Wang Lin sangat suram. Kaisar Kuno ini jelas-jelas orang gila. Suatu saat dia berbicara kepada Anda dengan nada ramah dan saat berikutnya dia menyerang Anda, mengungkapkan sifat buruknya. Duan Muji berdiri di samping Wang Lin dan mengirimkan transmisi suara yang mengatakan, dia dipanggil Gunlan, tapi kita semua memanggilnya Kaisar Kuno.
Kultivasi orang ini sangat kuat. Bahkan aku tidak percaya diri untuk menghadapinya. Dia berpura-pura menjadi orang benar, tapi sebenarnya dia kejam. Dia telah membantai banyak orang dan hanya orang gila. Dia adalah iblis yang sangat terkenal di lautan iblis. Wang Lin sangat cemberut saat dia melihat ke arah kaisar kuno dan kemudian ke Wang Qingyue, yang sedang bersenang-senang melawan avatarnya sendiri sambil sesekali mengeluarkan geraman haus darah. Dia merasakan hatinya menjadi berat. Kaisar kuno adalah orang gila dan Wang Qingyue ini gila. Hanya Duan Muji yang tampak normal. Ekspresi Duan Muji sedikit berubah saat dia berbisik, satu lagi telah tiba. Dari tepi langit muncullah perahu naga. Di atas kapal berdiri seorang pria yang sangat tampan, tetapi bibirnya agak tipis, menunjukkan rasa kejam. Tangannya berada di belakang punggung dan kepalanya terangkat tinggi. Dia mengenakan pakaian merah cerah dengan sulaman benang emas. Rambut hitam panjangnya tersebar di belakangnya dan bergerak mengikuti angin. Di sampingnya berdiri seseorang. Orang ini masih sangat muda. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun atau lebih. Pemuda ini tampak polos, namun sesekali muncul cahaya merah di matanya. Setelah perahu naga mendekat, pria berbaju merah itu melompat turun dan pemuda di belakangnya segera mengikutinya. Wang Lin memeriksa pria berbaju merah itu. Orang ini mengeluarkan aura dingin. Rasa dingin ini menusuk tulang seperti bongkahan es yang tidak pernah mencair. Setelah pria berbaju merah itu mendarat, dia dengan dingin melihat sekeliling. Tatapannya berhenti pada Wang Qingyue, yang berada di dalam Chaotic Broken Stars, lalu dia melirik Wang Lin sebelum beralih ke Duan Muji. Suaranya sedingin es. Betapa meriahnya. Duan Muji tertawa dan berkata, Raja Iblis 6 Keinginan, aku tidak melihatmu selama 100 tahun. Sepertinya tingkat kultivasimu meningkat. Dengan itu, mulutnya sedikit bergerak saat dia mengirimkan transmisi suara ke pria berbaju merah. Raja Iblis 6 Keinginan mendengarkan sampai dia tiba-tiba terkejut dan mengalihkan pandangannya ke arah Wang Lin. Setelah mencari beberapa saat, dia berkata, adik, jika kamu bisa membawa kami melewati alam ketiga, maka aku, Su Liqing, berjanji akan keselamatanmu. Saat dia selesai berbicara, ekspresi pemuda di belakangnya berubah. Tatapannya terhadap Wang Lin berangsur-angsur berubah menjadi permusuhan. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih banyak. Pria berbaju merah itu mengangguk sebelum mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Duan Muji, satu-satunya yang tersisa adalah Bongkok Meng. Saya mendengar bahwa dia menyinggung klan iblis raksasa 300 tahun yang lalu dan dikejar oleh 10 iblis pertempuran. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Episode 168 Tanah Dewa Kuno. Bahkan jika si bungkuk tua mati, dia akan menyeret seluruh klan iblis raksasa bersamanya. Suara serak terdengar dari langit. Di cakrawala, seekor katak hijau raksasa perlahan mendekat. Kodok itu mendarat di tanah jauh, menyebabkan bumi berguncang. Meskipun Wang Lin berada sangat jauh, dia masih bisa merasakan tanah berguncang. Tak lama kemudian, katak itu menendang dengan kaki belakangnya dan menghilang dari pandangan. Saat muncul lagi, ia sudah dekat. Katak itu turun dari langit seperti gunung kecil yang runtuh. Benda itu mendarat sekitar 100 kaki dari mereka, menciptakan gelombang kejut yang mengirimkan kabut ke segala arah. Setelah kabut disingkirkan, terlihatlah katak raksasa. Ada pustula yang tak terhitung jumlahnya di tubuh katak, masing-masing bergerak perlahan, dan masing-masing memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Saat mata katak itu bergerak, ia mengungkapkan keinginan yang kuat akan darah. Ada seseorang yang duduk di belakang katak. Dia mengenakan jubah hijau dan sangat pendek. Punggungnya menonjol seperti punggung bungkuk. Matanya berbentuk segitiga, dagunya lancip, dan mulutnya seperti mulut monyet. Dia menyentuh bintil di wajahnya saat dia tertawa dan berkata, dengan suara serak, orang-orang tua dari klan iblis raksasa yang mengejarku selama lebih dari 300 tahun semuanya diracuni sampai mati olehku. Jika bukan karena batas waktu 1000 tahun akan segera tiba dan tempat ini akan segera dibuka, aku akan pergi ke klan iblis raksasa untuk membalas dendam. Dengan itu, dia mengambil langkah di atas katak itu. Kodok itu sepertinya tahu apa yang diinginkannya saat ia menjulurkan lidahnya yang berwarna merah darah dan menyentuh tanah dengannya. Si bungkuk berjalan menyusuri lidahnya menuju tanah. Saat dia berjalan, dia terkadang batuk. Setelah dia mendarat, dia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan katak raksasa itu dengan cepat menyusut hingga seukuran telapak tangannya. Ia kemudian melompat ke bahunya. Perutnya dengan cepat mengembang dan mengecil saat ia berkokok. Ketika dia mendarat di tanah, segala sesuatu dalam jarak 3 kaki darinya segera mulai mendesis dan aliran gas hitam naik dari tanah.
Wang Lin dengan tenang mundur beberapa langkah sambil mengamati orang itu dengan dingin. Orang ini menggunakan racun, jadi kewaspadaannya ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Raja Iblis Enam Keinginan Suliking mengerutkan kening dan berkata, saya tidak melihat Anda selama 1000 tahun. Mengapa bau beracun itu padamu menjadi lebih buruk sekarang? Si bungkuk tua memutar matanya dan berkata, orang lain mungkin takut dengan mantra 6 keinginanmu, tapi aku tidak. 1000 tahun yang lalu, kita berjuang sampai menemui jalan buntu. Mungkinkah kamu ingin bertarung lagi? Dengan itu, dia menyentuh katak di bahunya dan tertawa terbahak-bahak. Raja Iblis Enam Keinginan dengan dingin menatap si bungkuk. Segera, energi spiritual di antara mereka mulai menjadi gila, tetapi fluktuasi segera menjadi tenang ketika keduanya menarik energi spiritual mereka. Tepat pada saat ini, Kaisar Kuno, yang memandang dengan dingin dari samping, tiba-tiba berkata, sepertinya semua orang ada di sini. Saya telah mencuri Ichi Wind Shield dari negara kultivasi peringkat 4. Ini akan membantu kami menyelesaikan lebih dari separuh uji coba pertama. Raja Iblis Enam Keinginan dengan dingin berkata, saya akan menangani paruh kedua dari uji coba pertama. Si bongkok Meng menyentuh bintil di wajahnya dan berkata, dengan suara serak, awasi saja orang tua ini untuk sidang kedua. Duan Muji memandang ke arah Wang Qingyue dan berkata, orang itu adalah Wang Qingyue. Dia mengetahui teknik melarikan diri 5 elemen, yang berguna bagi kita. Teman kecil ini mengetahui mantra kematian. Serangan indera ketuhanan pada percobaan ketiga akan bergantung padanya. Mata berkabut si bungkuk Meng menyapu Wang Lin, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tangan Raja Iblis Enam Keinginan membentuk segel misterius saat dia berjalan menuju susunan transfer. Setelah mengirimkan beberapa segel, seluruh formasi mulai hancur dari dalam. Semburan gas hijau datang dari susunan transfer sampai tidak ada lagi yang keluar dan susunan itu benar-benar hancur. Kemudian tubuhnya menghilang saat dia mulai berjalan melewati barisan yang hancur. Setiap kali dia melangkah, dia akan meninggalkan jejak energi spiritual di tanah. Dia mulai bergerak semakin cepat dan semakin banyak jejak energi spiritual yang tertinggal di tanah. Akhirnya, dia mulai meninggalkan bayangannya. Sekarang sepertinya ada beberapa orang yang berjalan mengelilingi barisan. Setelah beberapa saat, semua bayangan setelahnya menghilang. Hanya tubuh aslinya yang tersisa di tengah susunan. Kemudian tangannya mulai bergerak, mengeluarkan banyak bahan berharga. Akhirnya, dia memuntahkan api ungu. Semua bahan tersebut meleleh saat terkena api. Raja Iblis Enam Keinginan menunjuk dengan jari ini. Cairan berbagai warna mulai bergerak dan memasuki susunan dalam urutan tertentu. Ketika cairan terakhir memasuki susunannya, ia mulai bergemuruh. Arai transfer yang berbeda muncul di tempat yang lama. Yang ini berisi setidaknya 2 kali lipat jumlah simbol yang dimiliki sebelumnya, ditambah 10 pilar cahaya yang melesat ke langit. Satu demi satu, makhluk tanpa tubuh mengeluarkan jeritan hening saat mereka bergerak di dalam pilar cahaya. Raja Iblis Enam Keinginan menarik napas dalam-dalam dan berteriak, arai transfer telah dibuka. Cepat lemparkan batu roh kualitas terbaik yang kita sepakati. Saya akan menggunakan 4 potong kali ini. Dengan itu, 4 batu roh kualitas terbaik muncul dari tas pegangannya. Keempat batu itu masing-masing terbang ke salah satu pilar dan tetap di tempatnya. Perubahan ini menarik perhatian Wang Qingyue yang masih bertarung dengan avatarnya sendiri. Dia kalah dalam pertarungan saat ini. Serangan avatar yang tak ada habisnya, dan 1 tingkat lebih tinggi darinya, berarti dia bisa mati jika dia melakukan satu kesalahan, menyebabkan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia didorong keluar dari Chaotic Broken Stars berkali-kali, tetapi semakin dia bertarung, matanya semakin bersinar, dan haus darah di matanya menjadi semakin kuat. Setelah melihat perubahan dalam susunan transfer, dia mulai ragu dan mundur dari Chaotic Broken Stars. Dia tiba di sebelah Duan Muji sambil menatap 4 batu roh kualitas terbaik. Sedikit keserakahan melintas di matanya. Setelah dia kembali, avatarnya perlahan memudar dan kembali menjadi bebatuan yang perlahan berputar di sekitar area tersebut. Wang Lin juga menatap batu roh kualitas terbaik dengan godaan di matanya. Lautan iblis sangat besar. Jika bukan karena susunan transfer kuno yang memungkinkan orang untuk berteleportasi melewatinya, akan memakan waktu terlalu lama untuk melewatinya. Itu juga penuh dengan bahaya. Namun, satu-satunya cara untuk menggunakan susunan transfer kuno ini adalah dengan memiliki batu roh berkualitas tinggi. Karena batu roh kualitas terbaik sangat langka, semua susunan transfer kuno di lautan iblis berada dalam kondisi rusak, dan banyak di antaranya sama sekali tidak berguna.
Pada saat ini, Kaisar kuno mengeluarkan dua batu roh berkualitas tinggi dan memandangnya dengan sangat penting. Kemudian dia melemparkannya ke arah pilar cahaya, di mana mereka tetap tidak bergerak. Duan Muji mengatupkan giginya saat dia mengeluarkan dua batu roh kualitas terbaiknya dari tas pegangannya. Hatinya sakit saat dia melemparkannya ke arah cahaya. Dari 10 pilar, 8 diantaranya memiliki batu roh kualitas terbaik. Orang terakhir adalah Bongkok Meng. Dia menepuk bahu katak itu. Perut katak itu membesar saat ia meludahkan dua benda ke pilar cahaya. Pada saat ini, ke-10 pilar memiliki batu roh kualitas terbaik di dalamnya. Pilar cahaya tiba-tiba menghilang. Semua cahaya telah berkumpul di batu roh kualitas terbaik. 10 batu roh ini bersinar seperti 10 matahari yang cerah. Mereka perlahan-lahan turun ke susunan transfer, menyebabkannya berputar perlahan. Raja Iblis 6 Keinginan mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat dia berteriak, 1000 tahun yang lalu, lebih dari 100 orang masuk, tapi kami bahkan tidak benar-benar bisa memasuki area dalam. Pembatasan di luar saja membuat kami kesulitan, dan kami terpaksa mundur pada percobaan ketiga, yang mana hanya kami berempat yang berhasil bertahan karena keberuntungan. 1000 tahun kemudian, semua tingkat kultivasi kami meningkat cukup banyak. Kita harus menerobos batasan dan melihat apa yang ada di dalamnya. Bahkan mata Kaisar kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak berbinar ketika dia melangkah ke dalam susunan transfer. Di belakangnya ada si Bungkuk Meng, Duan Muji, dan pemuda yang datang bersama Raja Iblis 6 Keinginan. Adapun Wang Qingyue, dia merenung sedikit sebelum berjalan ke dalam barisan. Wang Lin menunduk. Matanya berbinar saat dia masuk. Setelah ketujuh orang itu memasuki susunan transfer, Raja Iblis 6 Keinginan mengeluarkan suara gemuruh dan susunan itu mulai bergerak. 10 batu roh kualitas terbaik hancur, menciptakan gelombang energi spiritual yang kuat. Semua gunung di sekitarnya berubah menjadi debu dan bahkan Chaotic Broken Stars pun berguncang. Butuh waktu sangat lama sebelum energi spiritualnya hilang. Arai transfer benar-benar rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Ada dataran di dalam Chaotic Broken Stars, dan di langit di atas dataran itu ada cincin cahaya berbentuk oval. Bagian dalam cincin itu gelap gulita. Di bawah ring ada arai transfer. Pada saat ini, susunan transfer mulai bersinar, dan 7 sosok muncul. Kaisar kuno adalah orang pertama yang keluar. Dia menatap cincin berbentuk oval di langit dengan sedikit obsesi. Dia melompat dan muncul di samping lingkaran cahaya sebelum mengitarinya sebentar. Dia berkata, sepertinya tidak ada orang lain yang datang ke sini dalam 1000 tahun terakhir ini. Segel yang kami tinggalkan masih utuh. Dengan itu, dia membuka tangannya dan bergerak di depan ring. Sesekali akan ada irisan hitam yang keluar dan masuk ke tangannya. Wang Lin jelas bisa merasakan Duan Muji, Raja Iblis 6 Keinginan, dan si Bungkuk Meng menghela napas lega setelah mendengar kata-kata itu. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa dataran di dalam Chaotic Broken Stars benar-benar kosong. Itu tampak tak berujung dan ditutupi oleh langit gelap tak berujung. Wang Lin mengerti bahwa ini adalah semacam pembatasan yang kuat. Dataran ini sunyi senyap tanpa ada tanda-tanda aktivitas. Raja Iblis 6 Keinginan memandang Wang Qingyue dan Wang Lin sebelum berkata, dengan nada berat, selamat datang di Chaotic Broken Stars. Tidak peduli apakah Duanmu pernah berbicara dengan kalian berdua tentang tempat ini sebelumnya, aku harus menekankannya lagi. Setelah melewati cincin oval, Anda akan memasuki ruang misterius. Menurut informasi yang kami peroleh dari sebuah warisan, ada mayat dewa kuno di sana. Kekuatan para dewa kuno berasal dari tubuh mereka, jadi tubuh mereka sangat besar. Bahkan dewa kuno terlemah pun setidaknya seukuran planet Suzaku. Saya dapat memberi tahu Anda bahwa dewa kuno ini sudah dewasa. Ukurannya seperti planet Suzakus yang tak terhitung jumlahnya. Alasan mengapa ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya adalah karena meskipun dewa kuno telah mati, kesadaran keilahiannya tidak hancur tetapi tetap dalam kondisi hibernasi. Jika kita bisa masuk ke dalam dan mendapatkan ingatannya, maka teknik apapun dari ingatannya akan menjadi teknik yang sangat kuat saat ini. Adapun harta sihir, karena tidak ada harta sihir yang digunakan oleh para dewa kuno yang dapat dimasukkan ke dalam tas penyimpanan, semuanya disimpan di dalam tubuhnya. Jika Anda beruntung, Anda akan dapat menemukannya. Ada juga pil. Kultivasi dewa kuno memerlukan pil, dan hal-hal yang mereka konsumsi jauh lebih berharga daripada yang bisa kita bayangkan. Namun, mereka tidak menyerap 100% pilnya, sehingga sebagian sisa pilnya tersimpan di dalam tubuh mereka. Tujuan kami kali ini adalah pil transformasi jiwa, yang dapat ditemukan di dalam pembuluh darah dewa kuno.
Mata Wang Qingyue berbinar saat dia menatap cincin oval di langit dan mulai merenung. Si bungkuk Meng menyentuh bintil di wajahnya dan berkata, 6 keinginan, Duanmu, ini tidak akan menjadi masalah jika kita tidak bisa menembus batasan tersebut, tapi jika kita berhasil menerobos, bagaimana kita membagi itemnya? Raja Iblis 6 keinginan memandang Wang Qingyue dan berkata, adapun item, mereka akan didistribusikan secara merata, tetapi jika ada pil transformasi jiwa, biarkan keterampilan kita yang memutuskan. Duan Muji tertawa kecil dan berkata, masih terlalu dini untuk membicarakan masalah ini. Tidak akan terlambat untuk mengambil keputusan setelah kita melanggar batasan tersebut. Tatapan si bungkuk Meng tertuju pada pemuda yang mengikuti Raja Iblis 6 keinginan. Dia berkata, saya ingin tahu apa yang akan dilakukan teman kecil ini untuk membantu kita menerobos batasan tersebut. Raja Iblis 6 keinginan memandang Wang Lin dan dengan dingin berkata, sama seperti dia. Orang ini akan berguna dalam percobaan ketiga. Orang ini adalah seorang kultivator dari negara kultivasi peringkat 3 Tianzhu. Dia ahli dalam teknik hantu yang mungkin berguna melawan makhluk di dalam percobaan ketiga. Saya menghabiskan beberapa tahun untuk menemukannya. Jadi begitu, hehe. Sidang ketiga. Saat itu, kami dihentikan pada uji coba ketiga. Saya harap kita bisa menembus cobaan itu kali ini. Bongkok Meng tersenyum aneh saat tatapannya beralih antara Wang Lin dan pemuda itu. Kaisar kuno, yang berada di depan oval, mulai menggerakkan tangannya lebih cepat, menyebabkan irisan hitam tampak seperti hujan. Ekspresinya menjadi serius saat dia menutup tangannya dan mendorong ke depan. Tiba-tiba, irisan hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ring. Mereka berkumpul dan membentuk-bentuk seekor naga. Ia mengeluarkan suara gemuruh sebelum menyusut dan mendarat di telapak tangan Kaisar kuno. Sudah siap, masuk. Kaisar kuno menarik napas dalam-dalam. Setelah menyingkirkan naga itu, dia mengeluarkan 2 gelang giok. Gelang yang lebih besar berwarna merah sedangkan gelang yang lebih kecil berwarna abu-abu. Sambil memegang kedua gelang itu, Kaisar kuno ragu-ragu sejenak sebelum melangkah ke dalam ring dan menghilang. Mata Raja Iblis 6 keinginan menyipit saat dia meraih pemuda itu dan melompat masuk. Wang Qingyue menjilat bibirnya dan mengikutinya. 2 yang tersisa adalah Duan Muji dan Bun Shebek Meng. Setelah mereka saling memandang, mereka menoleh ke Wang Lin. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin terbang ke udara dan berhenti di depan lingkaran cahaya. Dia mengulurkan tangannya ke Duan Muji dan berkata, sejak saya tiba di tempat ini, saya berharap senior dapat menepati janjinya. Duan Muji tertawa dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Setelah kita berhasil melewati uji coba ketiga, secara alami aku akan memberikannya padamu. Wang Lin dengan dingin menatapnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Si bongkok Meng tertawa kecil saat dia memperhatikan mereka. Dia selesai memperhatikan mereka berdua, jadi dia berjalan melewati Duan Muji dan masuk ke dalam ring. Duan Muji menatap Wang Lin. Dia merenung sebentar sebelum mengambil 2 pil dan melemparkannya ke Wang Lin. Dia berkata, dengan nada berat, ambil mereka. Wang Lin menangkap mereka dan memeriksanya. Mereka memang seperti yang digambarkan Limu Wan. Yang lebih kecil adalah pil transformasi bumi dan yang lebih besar adalah pil Naschen Forming. Setelah dengan hati-hati menyimpannya, Wang Lin masuk ke dalam ring tanpa sepatah kata pun. Saat dia masuk, dia merasa seperti baru saja melewati film tipis. Pemandangan di hadapannya membuatnya menghirup udara dingin dan menatap apa yang ada di hadapannya dengan tercengang. Tempat ini sangat mirip dengan dunia pembusukan. Itu juga merupakan tempat kegelapan tanpa akhir. Satu-satunya perbedaan adalah ada banyak sekali pilar batu besar di sini. Pilar-pilar batu ini tetap bertahan oleh kekuatan misterius dan perlahan-lahan bergerak maju. Wang Lin sedang berdiri di salah satu pilar batu. Bagian atas pilar itu lebarnya 300 kaki dan dialah satu-satunya orang yang berada di atasnya. Di bawah pilar batu ada kehampaan yang tak ada habisnya. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang yang masuk sama seperti dia. Semua orang berdiri sendiri di atas pilar batu. Dari pengamatan Wang Lin, dia dapat melihat bahwa Duan Muji, Raja Iblis 6 keinginan, si bungkuk Meng, dan Kaisar kuno sangat tenang. Wang Qingyue sedang merenung sambil melihat ke tepi pilar menuju kehampaan. Akhirnya, adalah pemuda itu. Dia sedang duduk di pilar batu sambil menatap dengan heran ke sekeliling dengan keterkejutan di matanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan perlahan menyebarkan akal sehatnya. Tidak ada kekuatan yang menghentikan akal sehatnya, tapi mengingat monster tua yang kuat di sekitarnya, dia tidak menyebarkannya terlalu jauh. Dia hanya menutupi pilar batu tempat dia berada dan berhenti.
Pada saat ini, suara Raja Iblis Enam Keinginan terdengar dari kejauhan. Tidak ada bahaya di sini karena ini hanya sebuah lorong. Anda hanya perlu tetap berada di pilar batu. Setelah Wang Lin mendengar ini, dia duduk dan melihat pilar batu yang perlahan bergerak maju. Dia memperhatikan bahwa tidak ada yang memperhatikannya, jadi dia memasukkan tangannya ke dalam kemejanya dan menyentuh tas pegangan yang dia dapatkan di Persatuan Hoven. Perasaan ilahinya memasuki tas tetapi tidak ada reaksi. Wang Lin terkejut, tapi ini bukan waktunya untuk mengujinya, jadi dia perlahan menarik tangan kanannya dan melihat sekelilingnya. Wang Qingyue, yang sedang melihat ke tepi pilar batu, tiba-tiba berteriak, "Apa itu?" Dalam kehampaan tak berujung di bawah mereka, dua lampu terang tiba-tiba menyala. Kedua lampu ini lebarnya beberapa kaki. Wang Lin menyebarkan akal sehatnya dan menemukan bahwa itu bukanlah lampu sama sekali, melainkan sepasang mata. Tak lama kemudian, sepasang mata itu menghilang namun segera muncul kembali, hanya saja kali ini lebih besar. Si bongkok Meng berjalan ke tepi pilarnya dan melihat ke bawah dengan ekspresi muram. Dia melambaikan tangan kanannya dan bubuk biru jatuh dari telapak tangannya. Saat bubuk biru turun, ia mengeluarkan cahaya hantu. Semakin turun, semakin terang cahaya hantunya, dan ketika akhirnya mendarat di sepasang mata, sebuah pemandangan yang menyebabkan semua orang menghirup udara dingin pun terjadi. Makhluk di bawah ini adalah makhluk yang sangat besar, mirip ular. Ukurannya tidak mungkin diperkirakan. Dengan apa yang ditunjukkan oleh cahaya hantu, panjangnya setidaknya 10.000 kaki dan lebarnya setidaknya 1.000 kaki. Tubuh yang diselimuti warna ungu kemerahan bersinar di bawah cahaya hantu. Ada 9 tanduk di kepalanya yang besar, dan ketika membuka mulutnya, ketajaman giginya akan membuat siapapun menggigil. Ekspresi si bungkuk Meng menjadi sangat jelek saat dia melambaikan tangannya. Cahaya itu segera menghilang dan kegelapan kembali menyelimuti area itu. Si bungkuk Meng merenung sejenak sebelum perlahan berkata, pada titik terlemahnya, ia adalah binatang buas terpencil, yang sama dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir. Ekspresi Six Desire Devil Lord suram saat dia dengan tenang berkata, "Jangan marah. Kami bisa lewat dengan aman terakhir kali, jadi selama kami tidak membuatnya marah, itu akan baik-baik saja." Saat dia selesai berbicara, suara gemuruh datang dari bawahnya. Sepasang mata itu menjadi semakin besar saat tirai bau busuk menghampirinya. Semua orang segera berdiri. Bongkok Meng dengan cepat mengeluarkan beberapa pil dan membuangnya. Dia berteriak, "Menahannya di mulutmu akan mencegah racun itu membunuhmu." Raja Iblis Enam Keinginan melompat dan tiba di samping pemuda yang dibawanya. Dia meraih pemuda itu, menangkap pilnya, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Pada saat yang sama, Duan Muji melihat ke arah Wang Lin. Ketika dia melihat ekspresi Wang Lin tenang, dia sedikit ragu sebelum mengirimkan transmisi suara yang mengatakan, "Ikuti saya." Dengan itu, dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Wang Lin menangkap pil bongkok Meng, tapi dia tidak segera meminumnya. Dia melihat sekeliling dan setelah melihat orang lain mengambilnya, dia memasukkannya ke dalam mulutnya saat dia melompat ke udara. Semua orang dengan cepat melarikan diri dengan melompat dari satu pilar batu ke pilar berikutnya. Pilar-pilar itu sepertinya terus berjalan tanpa henti. Wang Lin tetap berada di belakang Duan Muji. Raungan dari bawah menjadi semakin keras dan pilar-pilar batu di sekitarnya tampak bergetar. Saat ini, salah satu pilar batu di belakang mereka hancur saat kepala ular menghantamnya. Setelah pilarnya hancur, kepala raksasa itu muncul, memperlihatkan tatapan dinginnya. Gelombang bau amis datang dari belakang mereka. Wang Lin memegang pil di mulutnya saat dia melompat secepat yang dia bisa ke belakang semua orang. Adapun kelainan di belakang mereka, tidak ada seorang pun kecuali pemuda itu yang menoleh ke belakang untuk melihat. Semua orang fokus sepenuhnya untuk bergerak maju. Akibatnya, semua orang melaju dengan kecepatan tinggi. Orang tercepat adalah Wang Qingyue, yang mengetahui teknik melarikan diri 5 elemen. Orang ini setengah transparan dan terbang dengan arah yang berbeda dari orang lain. Dia terbang lurus ke depan, dan setiap kali ada pilar batu yang menghalanginya, dia akan langsung menuju ke arah itu. Tubuhnya akan menghilang saat dia menyentuh pilar dan muncul kembali di sisi lain. Binatang terpencil yang mirip ular itu dengan dingin menatap ke arah orang-orang yang melompat di depannya. Setelah mengeluarkan gelombang raungan, ia segera mengangkat tubuhnya, memperlihatkan panjangnya lebih dari 10.000 kaki, dan membantingnya ke bawah. Episode 169 mendapatkan sumsum. Sepertinya langit runtuh menimpa mereka karena hembusan angin kencang yang turun dari atas.
Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan jimat pertahanan yang tak terhitung jumlahnya. Dia punya banyak pesona yang tersisa. Setelah membunuh begitu banyak orang dan mencuri barang-barang mereka, dia memiliki banyak jimat dan harta berkualitas rendah. Pesona ini membentuk layar cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Kemudian, saat angin turun, dia melompat ke samping. Pada saat yang sama, Raja Iblis Enam Keinginan dan Kaisar Kuno berhenti bergerak. Keduanya tidak mengucapkan kata-kata yang tidak berguna satu sama lain. Kaisar Kuno memasang ekspresi sangat serius saat dia mengeluarkan bel kuno. Saat lonceng kuno muncul, lonceng itu segera menjadi besar dan mulai melambai maju mundur. Ketika bel berbunyi, ia mengirimkan gelombang kejut, menyebabkan pilar-pilar batu di sekitarnya hancur. Ular yang turun dari langit memutar tubuhnya untuk berbalik dan mendaratkan kepalanya terlebih dahulu ke dalam gelombang kejut. Ia segera mengeluarkan suara gemuruh dan mengeluarkan asap hitam. Asap hitam ini sangat kuat. Saat pilar batu di sekitarnya menyentuhnya, mereka akan berubah menjadi debu hitam dan menghilang. Asap hitam yang dimuntahkan ular itu diatasi oleh si bungkuk Meng. Dia menyentuh salah satu bintil di wajahnya dan memecahkannya. Bau busuk yang sangat menyengat berasal dari bintil-bintil yang muncul serta cairan berwarna hitam. Tubuh si bungkuk tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di hadapan asap hitam. Wajahnya tampak menakutkan saat ini ketika dia membuka mulutnya dan menyedot semua asap hitam. Lambat laun, punuk di punggungnya menjadi semakin besar. Setelah semua asap hitam disedot olehnya, sepertinya ada gunung kecil di punggungnya. Dia berdiri terhuyung-huyung di atas pilar batu sambil menatap makhluk mirip ular itu. Dia diam-diam merenung. Kepingan gas hitam yang keluar dari bintil yang telah ia pecahkan dihisap oleh katak di bahunya. Tangan Raja Iblis Enam Keinginan bergerak membentuk segel dan saat dia melantunkan mantra misterius. Pada saat yang sama, Kaisar Kuno membunyikan bel. Saat dia melakukan ini, pandangannya tertuju pada Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia dengan cepat mundur dan tanpa ragu mengeluarkan pesona level yang baru lahir. Di saat yang sama, dia membuka mulutnya untuk memuntahkan pedang kristal. Pedang kristal itu melayang di hadapannya dengan ujungnya mengarah ke Raja Iblis Enam Keinginan. Tatapan Raja Iblis Enam Keinginan berhenti sejenak sebelum mengalihkannya ke pemuda di sebelahnya. Wajah pemuda itu tampak ketakutan saat menatap makhluk mirip ular itu, tubuhnya gemetar. Mata Six Desire Devil Lord berbinar saat dia tiba-tiba berteriak, takut. Tubuh pemuda itu tiba-tiba mulai gemetar. Gas hitam keluar dari lubang hidung dan mulutnya. Gas hitam dengan cepat berkumpul untuk membentuk pedang hitam yang melayang di depan Raja Iblis Enam Keinginan. Tubuh pemuda itu melambai ke depan dan ke belakang saat dia berdiri di sana tercengang dengan tatapan kebingungan di matanya. Tangan kanannya menunjuk ke arah pedang hitam saat Raja Iblis Enam Keinginan mulai melantunkan mantra. Pedang itu secara bertahap menjadi semakin besar hingga menjadi pedang yang sangat besar. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Tepat pada saat ini, ular itu bertabrakan dengan gelombang kejut dari bel dan mengeluarkan asap hitam lagi. Raja Iblis Enam Keinginan berteriak, pergi. Pedang hitam di depannya tiba-tiba mulai bergerak dan diayunkan ke leher makhluk mirip ular itu. Ia mendarat di makhluk mirip ular itu, menyebabkannya sangat kesakitan. Ular itu menyentakkan kepalanya dan menghempaskan pedang hitam itu ke kejauhan. Hal ini menyebabkan pemuda di samping Raja Iblis Enam Keinginan mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Tubuhnya menjadi sangat lemah, dan kebingungan di matanya semakin dalam. Kaisar Kuno memutar tangan kanannya, menyebabkan bel berbunyi lebih cepat. Satu demi satu, gelombang kejut diciptakan dan dikirim ke makhluk itu. Saat makhluk mirip ular itu menghempaskan pedang hitam itu lagi, ia terkena gelombang kejut yang diciptakan oleh bel. Tiba-tiba ia mengguncang tubuhnya saat ia memperlihatkan tatapan haus darah dan membuka mulutnya. Saat ia membuka mulutnya, yang bisa menelan gunung kecil, sesosok hantu tiba-tiba terbang keluar. Ekspresi Kaisar Kuno berubah dan belnya dengan cepat menghilang. Perasaan ilahi Wang Lin telah terkunci pada makhluk mirip ular itu sepanjang waktu. Saat membuka mulutnya, Wang Lin dengan jelas melihat seekor ular kecil terbang keluar. Ia menggigit bel dan kemudian dengan cepat mundur. Mata si bungkuk Meng berbinar saat dia menatap makhluk mirip ular dari pilar batu di kejauhan. Dia menjilat bibirnya dan hendak keluar, tapi makhluk itu sudah menutup mulut besarnya. Perilaku abnormal si bungkuk Meng diperhatikan oleh Wang Lin. Dia mewaspadai semua orang yang hadir, terutama ahli pengguna racun ini. Pada saat ini, tatapan Raja Iblis Enam Keinginan beralih ke pemuda di sampingnya lagi.
Dia menunjuk ke kepala pemuda itu dan berteriak, marah. Gas berwarna ungu kemerahan keluar dari mulut dan hidung pemuda itu. Gas tersebut membentuk pedang lain yang melayang di hadapan Raja Iblis Enam Keinginan. Ekspresi Duan Muji gelap saat dia melihat ke arah Wang Qingyue. Mereka tampaknya memahami satu sama lain ketika mereka berdua dengan cepat melompat ke tubuh ular itu, mengeluarkan harta sihir mereka, dan memulai serangan mereka. Duan Muji tidak lagi menggunakan labu tersebut melainkan palu yang sangat besar. Setiap kali dia mengangkat palu, banyak bola cahaya akan terbentuk dan jatuh bersamaan dengan itu. Wang Qingyue tidak menggunakan harta sihir apapun. Ketika tangannya membentuk segel, kata-kata kuno untuk logam, kayu, air, api, dan tanah muncul. Mereka membentuk formasi 5 unsur yang menghantam tubuh ular. Hati Wang Lin bergetar. Teknik kelima orang ini sangat kuat di luar imajinasi. Itu sama sekali bukan hal yang bisa ditandingi oleh orang normal. Salah satu yang paling menarik perhatiannya adalah teknik Six Desire Devil Lord. Teknik ini membutuhkan pengorbanan untuk digunakan dan pemuda itu menjadi sasaran sialnya. Makhluk mirip ular itu merasakan sakit. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan dengan panik memutar tubuhnya. Sebuah pusaran mulai terbentuk di sekitarnya dan pilar-pilar batu di sekitarnya mulai ditarik ke arah makhluk mirip ular itu. Setelah pusaran besar ini muncul, Duan Muji dan Wang Qingyue adalah orang pertama yang menyerang kembali. Keduanya memiliki ekspresi yang sangat gelap di wajah mereka. Adapun Kaisar Kuno, wajahnya bahkan lebih jelek karena hubungan antara dia dan harta karunnya telah menghilang. Pusaran itu menjadi semakin besar. Kekuatan hisap yang kuat memaksa semua orang untuk segera mundur. Pedang ungu kemerahan di depan Raja Iblis Enam Keinginan melepaskan cahaya yang sangat jahat sebelum melesat ke depan. Pedang hitam yang telah dihantam juga selalu muncul kembali dan setiap pedang menusuk ke arah salah satu mata makhluk mirip ular itu. Saat pedang itu menyentuh mata makhluk itu, pedang itu berubah kembali menjadi asap dan mengebor ke dalam makhluk itu. Tubuh makhluk mirip ular itu tiba-tiba berhenti sejenak sambil melolong kegilaan. Matanya merah ketika dua aliran asap, satu ungu kemerahan dan satu hitam, keluar dari matanya. Ia membuka mulutnya lagi dan ular kecil itu kembali keluar dan melahap kedua aliran asap tersebut. Pada saat ini, sedikit rasa dingin melintas di mata Wang Lin. Inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Dia dengan cepat melompat maju dan, dengan meminjam hisapan pusaran, dia memasuki mulut makhluk mirip ular itu. Di saat yang sama, lampu hijau menyala di dekatnya, yang ternyata adalah si bungkuk Meng, yang telah melihat dengan tatapan dingin dari kejauhan dengan gagasan yang sama. Si bungkuk Meng sedikit terkejut saat melihat Wang Lin sebelum tersenyum tipis karena kagum. Namun, senyuman tipis ini sepertinya mengandung rasa kekejaman. Bongkok Meng terbang melewati Wang Lin. Tujuannya adalah ular lain di dalam mulut ular ini. Wang Lin melihat ini dan segera berpindah arah. Dia mengikuti tenggorokannya dan masuk lebih dalam. Targetnya adalah tulang punggung makhluk ini. Limuan pernah berkata bahwa makhluk mirip naga manapun, bagian yang paling berharga bukanlah intinya, melainkan sumsumnya. Alasan mengapa Wang Lin mengambil risiko masuk ke sana adalah karena sumsumnya. Sejak dia melihat makhluk mirip ular ini, dia diam-diam mengamatinya. Limuan pernah berkata bahwa efek sumsum tulang bergantung pada umur naga. Jika naga tersebut telah mencapai usia tertentu, maka itu dapat membantu meningkatkan peluang pembentukan jiwa baru lahir seseorang. Meskipun dia tidak tahu apakah makhluk ini termasuk naga, meskipun bukan, ia harus dianggap sebagai jenis makhluk yang sama. Jika dia bisa mendapatkan sumsumnya, setidaknya itu akan memberikan efek tertentu. Inilah mengapa dia menyerang saat makhluk itu membuka mulutnya untuk kedua kalinya. Dia juga tahu bahwa Bongkok Meng akan datang juga. Saat ular itu pertama kali membuka mulutnya, dia melihat berbagai ekspresi si bungkuk Meng. Hal ini membuatnya semakin berkomitmen untuk melakukan hal tersebut. Awalnya dia takut orang-orang akan mencurigainya setelah dia mendapatkan sumsumnya, tapi sekarang si bungkuk Meng ada di sini, maka jika terjadi sesuatu yang tidak normal pada makhluk itu, maka si bungkuk Meng bisa disalahkan. Selain itu, keduanya memilih dua jalur berbeda yang tidak memiliki peluang untuk berpotongan satu sama lain. Si bungkuk Meng tidak akan bisa menyadari apa yang sedang dilakukan Wang Lin, jadi seharusnya tidak ada masalah. Dan meskipun ada masalah, mereka tidak akan mengambil tindakan terhadapnya. Lagi pula, orang-orang itu ada di sini bukan untuk mencari sumsum makhluk ini, melainkan untuk mayat dewa kuno. Wang Lin menggunakan pedang kristal saat dia bergerak ke dalam ular itu, tetapi dia tidak dapat melukai makhluk itu satupun. Semakin dalam Wang Lin bergerak di dalam ular, semakin berat hatinya.
Selain ular kecil di dalam tubuhnya, tidak ada yang lain selain dinding daging hitam yang mengelilinginya. Wang Lin mengendalikan pedang terbang dan menusuk dagingnya dengan sekuat tenaga, tapi dia masih tidak bisa meninggalkan bekas. Tulang belakangnya berada tepat di bawah daging ini, tapi tidak bisa melukainya sama sekali menyebabkan dia mengerutkan kening. Matanya berbinar saat dia dengan cepat berpindah ke tempat lain. Kali ini, sasarannya adalah tempat kepala dan leher terhubung. Tepat pada saat ini, ular kecil di dalamnya mulai bergetar dan mengeluarkan serpihan gas hitam. Wang Lin dengan cepat menghindar ke samping dan menyerang kepala ular itu. Segera, dia sampai di kepala. Ada filamen merah berkedip di tempat kepala dan leher terhubung. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan seluruh energi spiritual di tubuhnya. Dia menamparkan tas pegangannya dan tiba-tiba ratusan pedang terbang muncul. Perasaan ilahinya menyebar untuk mengendalikan semuanya. Semua ujung pedang terbang mengarah ke filamen merah dan menyerangnya dengan ganas. Episode 170 berpisah dari tim. Semua pedang menusuk ke arah filamen, menyebabkannya bergetar. Filamennya bersinar terang karena menahan energi pedang, tapi sebuah cekungan segera muncul di sana. Mata Wang Lin berbinar saat pedang kristal tiba-tiba muncul dan berulang kali menusuk tempat cekung itu. Segera, filamennya mulai semakin melemah. Pada saat ini, makhluk mirip ular itu sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi ia mulai memutar tubuhnya dengan keras. Wang Lin sekarang khawatir. Dia melambaikan tangannya dan ratusan pedang terbang mulai menyerang lagi. Akhirnya, setelah ledakan keras, filamennya putus dan bau amis yang menyengat keluar. Wang Lin dengan cepat pindah ke samping dan memeluk dinding. Pil di mulutnya mulai bekerja, menghalangi bau amis. Setelah bau amis hilang, Wang Lin segera memasuki lubang yang dibuatnya. Saat ini, tubuh ular kecil yang berada di dalam tubuh besar mulai menyusut. Wang Lin merasa makhluk ini tidak akan dibunuh dengan mudah. Jika ular besar mempunyai ular yang lebih kecil di dalamnya, bisakah ular yang lebih kecil mempunyai ular lain di dalamnya? Lebih penting lagi, Bongkok Meng mengatakan bahwa ular ini adalah binatang buas, yang sama dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir. Harus dikatakan bahwa para kultivator formasi jiwa tahap akhir puncak adalah orang-orang paling kuat di negara-negara kultivasi peringkat 4. Kecuali kaisar kuno dan mereka juga berada di puncak formasi jiwa tahap akhir, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Menurut kata-kata Bongkok Meng sebelumnya, Wang Lin percaya bahwa tidak satu pun dari mereka berada di puncak formasi jiwa tahap akhir. Paling banyak, mereka berada di tahap pertengahan. Akibatnya, tidak ada peluang untuk bertengkar sama sekali, dan setiap orang hanya bisa melarikan diri sendiri-sendiri. Rencana awal Wang Lin adalah untuk melarikan diri, tetapi setelah mengamatinya, dia menyadari bahwa selain memiliki tubuh yang sangat kuat dan mampu memuntahkan asap hitam, ular itu tampaknya tidak memiliki kemampuan lain. Hal ini sangat mengejutkan Wang Lin. Dia memandang semua orang. Meskipun tak satu pun dari orang-orang tua itu yang mengucapkan sepatah kata pun, mereka semua diliputi keraguan. Wang Lin memiliki dugaan liar bahwa binatang ini hanya memiliki tubuh binatang buas tetapi tidak memiliki teknik seperti itu. Dia semakin yakin dengan tebakan ini setelah melihat ular yang lebih kecil di dalam mulutnya. Justru karena itulah dia berani masuk ke mulut makhluk itu untuk mengambil sumsumnya. Dalam pikirannya, binatang buas yang terpencil akan memiliki tubuh luar yang kuat, jadi jika dia berada di dalam, seharusnya tidak ada bahaya. Wang Lin mulai memiliki ide yang lebih aneh lagi. Mungkin ini adalah jenis makhluk di mana terdapat ular di dalam ular besar, dan ular yang lebih kecil di dalam ular itu, dan akhirnya ular terkecil di ujung adalah binatang buas yang sebenarnya. Adapun tubuh di luar, mereka hanya digunakan untuk pertunjukan, itulah sebabnya mereka memiliki tubuh binatang buas tetapi tidak memiliki teknik. Memikirkan hal ini, hati Wang Lin menegang dan dia dengan cepat mendapatkan kembali fokusnya. Dia dengan cepat sampai di tempat kepala dan leher terhubung. Filamennya hilang, memperlihatkan tulang putih di bawahnya. Wang Lin menyentuh tulang itu dan menariknya dengan teknik gaya tariknya, menyebabkan ular itu berguling-guling dengan panik. Di saat yang sama, kepala ular yang lebih kecil mengeluarkan cahaya hitam sementara kulit dan tubuhnya dengan cepat meleleh. Si Bongkok Meng memasang ekspresi ketakutan di wajahnya saat dia dengan cepat melompat dalam keadaan menyesal dan terbang menuju kepala ular besar itu. Ketika dia melewati area di mana kepala dan leher terhubung, dia melihat Wang Lin. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan cepat berteriak, "Cepat pergi. Ini adalah ular naga parasit." Ada total 9 ular di dalamnya dan yang paling dalam adalah binatang buas yang sebenarnya dengan teknik binatang buas yang sunyi.
Dengan itu, tangan kanannya membentur dinding daging. Daging yang tidak dapat dirusak oleh pedang terbang itu berubah menjadi hitam, menyebabkan ular itu sangat kesakitan. Ular itu membuka mulutnya kesakitan dan si bungkuk Meng melompat keluar. Mata Wang Lin berbinar. Bukan saja dia tidak pergi, tapi dia memeluk dinding daging untuk menyembunyikan dirinya. Tepat pada saat ini, seekor naga merah yang lebih kecil keluar dari ular kecil yang sudah kering. Ia melewati Wang Lin dalam sekejap dan mengejar bongkok Meng. Wang Lin tetap tidak bergerak saat dia memeluk dinding. Setelah bongkok Meng dan naga itu lewat, matanya berbinar. Si bungkuk Meng tidak punya niat baik saat dia menyuruh Wang Lin melarikan diri. Dia kemungkinan besar ingin Wang Lin pergi bersamanya sehingga Wang Lin dapat membantunya mengalihkan perhatian naga merah. Wang Lin mencibir dalam hatinya. Dia tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini. Jika dia bisa membuka percobaan ketiga maka tidak akan ada masalah, tapi dia tidak benar-benar mengetahui mantra kematian apapun. Jika dia tidak bisa membuka percobaan ketiga, para kultivator iblis itu pasti akan membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya. Dan bahkan jika dia membuka percobaan ketiga, meskipun mereka tidak langsung membunuhnya, dia kemungkinan akan terbiasa dengan teknik Raja Iblis 6 keinginan. Wang Lin memiliki ingatan yang sangat jelas tentang mata bingung pemuda itu. Wang Lin awalnya ingin mencoba mencari peluang untuk melarikan diri selama 2 percobaan pertama, dan jika dia tidak dapat menemukan peluang, maka dia akan menimbulkan masalah di percobaan ketiga. Ketika semua orang lari demi nyawanya, mereka tidak akan punya waktu untuk memperhatikannya. Namun, Wang Lin berubah pikiran karena dengan naga merah di luar, bagian dalam tubuh ular ini mungkin adalah tempat teraman. Matanya berbinar saat dia meletakkan tangannya di punggung ular dan menghisap dengan teknik gaya tariknya. Tubuh ular itu tiba-tiba mulai bergetar. Wang Lin merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya saat tubuhnya terbang tak terkendali. Dengan ekspresi gelap di wajahnya, dia menggunakan energi spiritual di tubuhnya untuk menstabilkan dirinya. Dia masih merasakan darahnya mengalir deras, jadi dia menyebarkan akal sehatnya. Perasaan ilahinya mengikuti tenggorokan ular itu hingga ke mulutnya dan melihat keluar melalui celah di antara gigi ular itu. Dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Makhluk besar seperti ular itu dengan cepat jatuh ke dalam kehampaan yang gelap. Butuh waktu setengah jam sebelum jatuhnya akhirnya melambat dan ular itu menyentuh tanah. Tabrakan tersebut menimbulkan gelombang kejut yang bergemuruh lama sebelum akhirnya semuanya menjadi sunyi kembali. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tanpa sepatah kata pun terus menyerap sumsumnya. Ular itu tidak lagi gemetar pada saat ini, dan tidak ada hal abnormal yang terjadi. Setelah beberapa waktu, setetes cairan emas keluar dari tulang belakang binatang itu bersama dengan bau yang harum. Wang Lin menjadi sangat serius. Dia dengan hati-hati mengeluarkan botol giok. Dia dengan hati-hati memasukkan setetes cairan emas ke dalam botol giok dan akhirnya menghela nafas lega. Setelah menyimpannya di dalam tas pegangannya, dia segera bergerak menuju kepala ular itu dan keluar melalui celah di antara gigi ular itu. Di hadapannya ada kegelapan total tanpa sumber cahaya apapun. Tangan Wang Lin membentuk segel saat dia berteriak, "Ayo!" Tiba-tiba, bola api seukuran kepalanya muncul dan melayang ke depan. Menggunakan cahaya dari api, Wang Lin mengamati sekelilingnya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi aneh. Tempat ini juga merupakan pilar lain yang mengambang di kehampaan, hanya saja pilar ini ratusan kali lebih besar dari pilar sebelumnya. Makhluk besar seperti ular itu menyandarkan kepalanya pada pilar batu ini sementara sisa tubuhnya menjuntai ke dalam kehampaan. Mata makhluk itu tertutup dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Wang Lin berasumsi bahwa ketika naga merah itu pergi, itu seperti ketika jiwa seorang kultivator jiwa yang baru lahir meninggalkan tubuh mereka. Binatang itu kemungkinan besar kehilangan organ vitalnya untuk sementara dan jatuh di sini. Ini juga menjelaskan mengapa makhluk itu tidak bergerak sama sekali saat dia mengambil sumsumnya. Wang Lin menatap ular itu dengan mata berbinar sebelum akhirnya menghela nafas dan menyerah pada idenya. Ular raksasa di hadapannya ini seperti segunung harta karun yang menunggu untuk dipanen. Inti dan kulitnya saja sudah sangat berharga. Tapi Wang Lin tidak dibutakan oleh hal-hal itu. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa menembus daging untuk sampai ke otak ular atau apakah dia memiliki kemampuan untuk memisahkan kulit dari tubuhnya. Masalah terbesarnya adalah naga merah kemungkinan besar akan segera kembali, dan jika Wang Lin menemuinya, bahkan jika dia memiliki 100 tahun lagi untuk hidup, dia akan kehilangan semuanya dalam sekejap. Wang Lin melihat lagi sebelum mengeluarkan pil yang diberikan si bungkuk Meng padanya.
Pil itu sudah menyusut menjadi setengah dari ukuran aslinya, tapi Wang Lin masih dengan hati-hati memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Tanpa sepatah kata pun, dia mematikan api dan melompat ke depan. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya ini, cahaya apinya terlalu mencolok. Demi keselamatan, Wang Lin tidak punya pilihan selain terbang dalam kegelapan. Lambat laun, matanya terbiasa dengan kegelapan. Meskipun dia tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, dia bisa melihat garis besar segala sesuatunya. Terlepas dari kenyataan bahwa pilar batu tersebut ratusan kali lebih besar, kecepatan pergerakan pilar batu tersebut juga sedikit lebih cepat. Selain semua ini, dia bisa merasakan bahaya datang dari segala sisi. Wang Lin mengambil setiap langkah dengan sangat hati-hati. Seringkali dia hanya bergerak beberapa meter sebelum berhenti untuk mengamati sekelilingnya. Hanya ketika dia yakin sudah aman barulah dia berani bergerak. Saat ini, dia baru saja mendarat di pilar batu ketika tubuhnya membeku. Sesosok hitam melintas di hadapannya. Wang Lin menahan napas dan tidak bergerak. Yang dia lakukan hanyalah menatap lurus ke depan. Setelah beberapa waktu, dia bisa membuat garis besarnya. Di tengah pilar ada sebuah massa dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari tubuhnya dan bergerak secara acak. Sosok hitam yang melintas adalah salah satu tentakelnya. Setelah Wang Lin melihat ini, dia mulai mundur. Jika makhluk ini bisa bertahan hidup di sini, maka ia pasti sangat kuat, jadi ia bukanlah sesuatu yang bisa ia ganggu. Dia mundur beberapa meter dan sampai di tepi pilar. Dia terus menatap sosok di tengah saat dia melompat dari tepian dan dengan lembut melayang menjauh. Baru setelah jaraknya lebih dari 100 kaki, Wang Lin berani menghembuskan napas. Dia melihat kehampaan tak berujung di atasnya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Hanya dengan kembali ke kumpulan pilar batu yang dia tempati sebelumnya, dia dapat menemukan cincin cahaya untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin merenung sejenak. Dia tidak berani menyebarkan kesadaran ilahinya terlalu jauh karena takut memprovokasi makhluk kuat yang akan membawa banyak bahaya baginya. Tubuhnya perlahan terbang ke atas dan langsung berhenti begitu melihat sosok hitam. Hanya setelah memastikan itu adalah pilar batu barulah dia perlahan-lahan mendekatinya. Tapi pada saat ini, seberkas cahaya merah tiba-tiba muncul di atasnya dan menyerbu ke bawah dengan suara siulan yang aneh. Tubuh Wang Lin dengan cepat berpindah ke samping. Dia memeluk bagian bawah pilar batu dan tidak bergerak. Satu-satunya hal yang dia lihat adalah lampu merah yang melesat dari pilar batu. Ia terus jatuh dan menghilang tanpa bekas. Wang Lin merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia menyadari bahwa lampu merah adalah naga merah yang keluar dari ular dan mengejar Bongkok Meng. Naga itu telah kembali, tetapi dia tidak tahu apakah si Bungkuk Meng dan mereka hidup atau mati. Wang Lin mencibir sambil perlahan terbang ke puncak pilar batu. Begitu dia sampai di puncak, dia mengamati sekelilingnya dengan cermat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di pilar batu ini, jadi setelah sekian lama, Wang Lin menjadi santai, duduk, dan meminum seteguk cairan roh sebelum dengan hati-hati menatap apa yang ada di bawahnya. Begitu naga merah itu kembali ke tubuhnya, ia pasti akan menyadari ada sesuatu yang salah. Wang Lin tenggelam ke dalam pilar batu dan kemudian menyentuh dahinya untuk mengeluarkan mutiara menentang surga. Matanya berbinar sebelum dengan cepat memasuki surga menentang ruang manik. Tidak lama setelah dia memasuki mutiara menentang surga, teriakan penuh amarah datang dari bawah. Naga merah itu terbang seperti kilat dan menghancurkan pilar selebar beberapa ratus kaki dengan tubuhnya. Tatapannya dingin saat ia mulai mencari-cari. Naga merah ini telah memperoleh tingkat kecerdasan tertentu dan mengetahui bahwa orang yang mencuri sumsumnya tidak mungkin bisa pergi jauh, jadi ia terus mencari dengan tatapan tajam. Setelah lama tidak menemukan apapun, ia menabrak beberapa pilar batu lagi sebelum dengan enggan berbaring di atas salah satu pilar batu dan mulai tenang. Tapi segera ia bergerak lagi dan menyerang sosok dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Saat naga itu berlari ke arahnya, tentakelnya membentuk kerucut dengan inti makhluk itu sebagai alasnya dan menghadap naga itu tanpa rasa takut. Serangkaian suara gemuruh datang dari bawah dan pada saat yang sama berbagai cahaya berwarna menyala dalam kegelapan. Fluktuasi energi spiritual yang kuat menyebar seperti badai. Satu demi satu, pilar batu di dekatnya hancur. Bahkan pilar batu tempat Wang Lin berada pun terpengaruh. Setengahnya hancur. Pertempuran epik ini berlangsung sekitar 1 hari sebelum perlahan menjadi tenang. Bayangan yang dibuat marah oleh naga itu pada akhirnya dikalahkan dan terpaksa mundur. Naga itu juga terluka parah. Ia mengeluarkan beberapa suara gemuruh sebelum berbaring di pilar batu. 10 hari kemudian, Wang Lin keluar dari surga menantang Manik dan mendarat di atas pilar batu.
Dia segera menyebarkan akal sehatnya dan mengamati sekelilingnya dengan cermat. Sangat jelas terlihat bahwa pilar batu di sekitarnya lebih sedikit dan lebih banyak pecahan batu. Baru setelah sekian lama Wang Lin menghela napas lega. Dia merenung sebentar sebelum terbang ke atas. Setelah melewati beberapa pilar batu, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia melihat salah satu pilar batu jauh di depan tiba-tiba menghilang. Ekspresi Wang Lin menjadi serius saat dia perlahan mundur. Dia melambaikan tangannya dan beberapa pecahan batu datang ke arahnya. Dia menunjuk salah satunya dan berbisik, "Ayo." Batu pecah itu dengan cepat terbang ke depan. Wang Lin menatap lurus ke depan dan melihat bahwa setelah batu itu terbang ke depan sebentar, tiba-tiba batu itu menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia melihat ketika batu itu menghilang, sebuah lubang hitam terbuka seketika. Karena kecepatannya terlalu cepat dan sulit dilihat, batu itu tampak seperti menghilang secara misterius. Wang Lin merenung sejenak sambil menatap ke depan dan mengeluarkan pedang terbang. Ketika pedang terbang itu muncul di hadapannya, dia menunjuk ke depan dan pedang itu ditembakkan. Tiba-tiba ia sampai di tempat di mana batu-batu itu menghilang. Lubang hitam tiba-tiba muncul lagi untuk melahap pedang terbang, tetapi pada saat itu Wang Lin berteriak, "Hancur!" Pedang itu hancur berkeping-keping dan tersebar ke segala arah saat lubang hitam ditutup. Wang Lin menatap pemandangan di depannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan memerintahkan salah satu pecahan untuk mengubah arah dan kembali ke tangannya. Ada beberapa tetes cairan hitam pada pedang yang hancur itu, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat tanda-tanda pembusukan di tempat cairan hitam itu bersentuhan. Ini bukan keretakan ruang. Wang Lin sekarang yakin akan hal ini. Alasan dia mengujinya berkali-kali adalah karena dia takut akan ada keretakan ruang di sini. Jika memang ada keretakan ruang di sini, maka bahaya tempat ini akan meningkat satu tingkat lagi. Wang Lin bukan lagi pemakan jiwa. Dia memiliki tubuh daging. Kekuatan keretakan ruang akan menghancurkannya sepenuhnya. Wang Lin sedikit santai dan mengulurkan tangannya. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, menyebabkan pecahan batu di sekitarnya mendekatinya dan mengorbit di sekelilingnya seperti cincin batu. Dia terbang ke samping untuk waktu yang lama sebelum bergerak maju lagi. Setiap kali dia melihat batu menghilang, dia akan mengubah arah. Setelah memahami situasi dengan lebih baik melalui beberapa tes, Wang Lin memahami bahwa itu bukanlah celah ruang, melainkan makhluk misterius yang tidak terlihat. Struktur biologis makhluk-makhluk ini sangat aneh. Bahkan dengan akal sehatnya, sulit untuk menemukan petunjuk apapun. Wang Lin hanya bisa sampai pada kesimpulan ini karena fakta bahwa dia adalah seorang pemangsa jiwa selama bertahun-tahun dan telah mengalami keretakan ruang berkali-kali. Wang Lin sangat berhati-hati sepanjang jalan. Setiap langkah di tempat ini berbahaya. Jika dia ceroboh bahkan untuk sesaat saja, dia bisa mati. Hal ini terutama berlaku bagi seorang kultivator formasi inti seperti dirinya. Tidak salah untuk mengatakan bahwa dia berada di area terlarang di mana pengawasan sekecil apapun bisa membuatnya terbunuh. Setelah menghabiskan banyak waktu, Wang Lin menghitung bahwa dia baru bergerak sekitar 10.000 kaki. Jarak 10.000 kaki ini hanya membutuhkan waktu beberapa saat untuk melintasinya secara normal, tetapi sekarang ia membutuhkan waktu beberapa hari. Wang Lin tidak bisa lagi menghitung dengan tepat sudah berapa hari berlalu karena seluruh energinya dihabiskan untuk waspada. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin sendiri lupa sudah berapa lama dia berada di sini. Bersikap waspada penuh sepanjang waktu membuat dia lolos dari situasi berbahaya. Pada hari ini, Wang Lin sedang duduk di pilar batu untuk beristirahat. Meskipun dia tidak menggunakan banyak energi spiritual, pikirannya sangat lelah. Ini semua berkat kenyataan bahwa sebelum berakhir di sini, Wang Lin selalu sangat berhati-hati. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lelah karena kewaspadaan yang tinggi begitu lama dan mati. Setelah beristirahat sebentar, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Dia menunjuk ke udara beberapa kali untuk mengeluarkan pedang kristal. Pedang itu mengelilingi pilar batu dan mengikis potongan-potongan kecil batu yang menonjol. Wang Lin melambaikan tangannya dan pecahan batu berkumpul di sekelilingnya. Selama beberapa hari terakhir, dia telah menggunakan pecahan batu ini untuk membuka jalan baginya. Sekarang semuanya sudah habis, dia harus mendapatkan lebih banyak dari pilar terdekat. Setelah pecahan batu ini membentuk cincin di sekelilingnya, dia melompat dari pilar dan perlahan terbang ke depan. Begitu dia terbang sedikit, dia berhenti dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Kegelapan di sini tidak seburuk itu. Semakin tinggi dia pergi, semakin terang. Adapun dari mana cahaya ini berasal, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya.
Saat ini dia mengamati sekelilingnya dengan cermat karena dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Matanya sudah terbiasa dengan kegelapan, jadi dengan jumlah cahaya sebanyak ini, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Ia menghitung sebentar dan menyadari bahwa dalam radius sekitar 100.000 kaki, hanya ada satu pilar batu terapung. Segala sesuatu tentang area ini terlalu berbeda dari biasanya. Wang Lin tahu bahwa seharusnya ada pilar batu yang tingginya beberapa ratus kaki. Bahkan jika mereka telah hancur, masih ada puing-puing yang berterbangan. Namun, tidak ada apapun di sini. Hanya ada dua penjelasan. Yang pertama adalah terjadi pertempuran besar di sini pada suatu saat dan gelombang kejutnya sangat kuat sehingga mendorong segalanya kecuali pilar batu itu jauh-jauh, menghasilkan apa yang dia lihat sekarang. Yang kedua adalah ada banyak sekali makhluk tak kasat mata di sini dan mereka telah membersihkan tempat ini setelah bertahun-tahun melahapnya. Wang Lin memikirkan hal ini karena dia baru saja melihat pilar batu besar dimakan oleh mulut besar. Dia menyaksikan pilar batu setinggi 700 hingga 800 kaki menghilang tanpa jejak dalam waktu kurang dari 1 jam. Wang Lin mengerutkan kening. Jika tempat ini memang seperti ini, maka dia tidak punya pilihan selain berkeliling. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya besar. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menunjuk ke salah satu batu pecah di sekitarnya dan batu itu mulai melayang ke depan perlahan. Ia segera memasuki area tersebut dan melakukan perjalanan dalam waktu yang lama tanpa dimakan. Wang Lin merenung sebentar. Dia menunjuk ke sekeliling dan kemudian semua batu yang mengelilinginya mulai bergerak maju. Wang Lin tidak terburu-buru, jadi dia dengan sabar memperhatikan batu-batu itu perlahan bergerak maju. Lambat laun, semua batu itu mendekati satu-satunya pilar batu di sekitarnya. Di sekitar pilar batu, salah satu batu tiba-tiba menghilang. Murid Wang Lin menyusut saat dia mengamati dengan cermat apa yang terjadi. Batu-batu itu mulai menghilang satu demi satu saat mendekati pilar batu. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengingat beberapa titik di mana bebatuan itu dimakan. Dari pengalamannya beberapa hari terakhir ini, ia berasumsi bahwa makhluk-makhluk tersebut tidak mampu bergerak dan terkurung di satu tempat. Namun dia tidak mengabaikan fakta bahwa mereka mungkin bisa pindah. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin menyerah pada gagasan untuk melewati daerah yang tenang. Tempat ini terlalu aneh, dan Wang Lin tidak mau mengambil risiko untuk masuk. Dia memutuskan bahwa dia lebih suka menghabiskan waktu ekstra untuk berkeliling. Bagaimanapun juga, harga kegagalan adalah sesuatu yang tidak mampu dia tanggung. Setelah membuat keputusan, dia mundur dan menggunakan pedang kristal untuk membuat lebih banyak batu hancur mengelilingi dirinya sebelum terbang ke samping. Wajah Wang Lin berangsur-angsur menjadi lebih suram. Dia sudah terbang sangat jauh, tapi area kosong ini sepertinya tak ada habisnya. Setelah terbang selama beberapa hari, dia harus menyerah pada gagasan untuk berkeliling di sekitar makhluk itu.